Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Duyantoro, NIM saya 23 10 11 400 297. Kelas saya 05 TPLK 003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah Machine Learning. Proyek yang saya kerjakan berjudul Heart Disease Prediction Using Machine Learning, di mana pada proyek ini saya akan membangun sebuah model machine learning untuk memprediksi apakah seseorang berpotensi terkena penyakit jantung atau tidak, berdasarkan data medis yang tersedia. Alasan saya memilih topik penyakit jantung adalah karena penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Dengan adanya teknologi machine learning, diharapkan proses analisis data medis dapat dilakukan dengan lebih cepat dan membantu pengambilan keputusan secara lebih akurat. Pada proyek ini, dataset yang digunakan berasal dari Kaggle, yaitu Heart Disease UC Dataset. Dataset ini berisi berbagai atribut medis pasien seperti usia, tekanan darah, kadar kolesterol, dan beberapa variabel lainnya yang berhubungan dengan kondisi kesehatan jantung. Target dataset ini bersifat biner, yaitu bernilai 1 jika pasien terindikasi memiliki penyakit jantung dan bernilai 0 jika pasien tidak memiliki penyakit jantung. Untuk algoritma yang digunakan, saya memiliki logistic regression. Algoritma ini dipilih karena sangat cocok untuk permasalahan klasifikasi biner, serta memiliki kelebihan yaitu modelnya relatif, sederhana dan mudah untuk diinterpretasikan, khususnya dalam bidang medis. Pada video ini, saya akan menjelaskan seluruh tahapan yang saya lakukan, mulai data awal, pre-processing data, training model, hingga evaluasi hasil prediksi. Penjelasan saya akan dilakukan secara bertahap dan detail, sehingga alur kerja machine learning pada proyek ini dapat dipahami dengan jelas. Dengan adanya proyek ini, diharapkan kita dapat melihat bagaimana konsep machine learning dapat diterapkan secara nyata pada kasus di bidang kesehatan, khususnya dalam membantu prediksi penyakit jantung. Selanjutnya, saya akan mulai dengan tahap pertama, yaitu mengimpor library yang digunakan untuk membuat dataset. Yang pertama itu ada Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Pada bagian ini, saya mengimpor beberapa library dasar yang sangat penting dalam analisis data dan machine learning. Library pertama adalah Pandas, yang digunakan untuk membaca dataset dan mengelola data dalam bentuk tabel atau data frame. Dengan Pandas, kita bisa melakukan banyak hal seperti memfilter data, dan memanipulasi kolom maupun baris. Selanjutnya, ada NumPy yang digunakan untuk operasi numerik dan perhitungan matematis. Walaupun NumPy tidak terlalu terlihat secara langsung di kode ini, NumPy sering digunakan di belakang layar oleh library lain seperti Scikit-learn. Kemudian, saya mengimpor Matplotlib dan Seaborn. Kedua library ini digunakan untuk membuat visualisasi data. Visualisasi sangat penting karena manusia lebih mudah memahami pola data melalui grafik dibandingkan hanya melihat angka. Dalam proyek ini, visualisasi digunakan untuk melihat distribusi target penyakit jantung sehingga kita bisa memahami kondisi dataset sebelum masuk ke tahap modeling. Kalau tanpa ini, proses selanjutnya nggak akan bisa jalan. Untuk bagian train test, split, standar, scalar, logistic regression, dan akurasi score, convention metric, classification report,
ini semua, saya mengimpor library dari scikit-learn yang merupakan salah satu library machine learning paling populer di Python. Scikit-learn menyediakan berbagai algoritma machine learning serta tools untuk processing dan evaluasi model. Nah, untuk yang pertama itu ada train test split. Nih, train test split digunakan untuk membagi dataset menjadi data training dan data testing. Pembagian ini sangat penting agar model tidak hanya menghafal data, tetapi juga diuji pada data baru. Yang kedua ini ada Standard Scholar. Standard Scholar digunakan untuk melakukan normalisasi data. Normalisasi diperlukan karena setiap fitur memiliki skala yang berbeda. Misalnya, usia dan tekanan darah. Selanjutnya itu ada logistic regression. Logistic regression itu adalah algoritma yang saya gunakan dalam proyek ini. Algoritma ini cocok untuk klasifikasi biner, seperti kasus penyakit jantung yang hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu terkena atau tidak terkena. Terakhir, saya mengimpor matriks evaluasi seperti akurasi, convention metric, dan classification report. Metrik ini digunakan untuk menilai seberapa baik performa model setelah dilatih. Nah, selanjutnya itu ada load dataset. Ini. Pada bagian ini, saya memuat dataset. Saya memuat dataset menggunakan fungsi read CSV. Dataset yang digunakan adalah heart disease dataset yang berisi dari data medis pasien. Setelah dataset dimuat, saya menggunakan fungsi head untuk menampilkan 5 baris pertama data dari dataset. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa dataset berhasil terbaca oleh sistem. Jika pada tahap ini tabel data tidak muncul, maka seluruh proses machine learning tidak bisa dilanjutkan. Oleh karena itu, langkah ini merupakan salah satu langkah yang paling penting dalam tahap awal proyek. Nah, jika tidak muncul data seperti ini, tabel seperti ini kita tidak akan bisa melanjutkan. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada data info. Informasi dataset. Untuk data info ini, saya menggunakan fungsi info untuk melihat struktur dataset secara keseluruhan. Fungsi ini menampilkan jumlah baris, jumlah kolom, tipe data dari setiap kolom, serta jumlah data yang tidak kosong. Dengan melihat tipe data, kita bisa mengetahui apakah suatu kolom bersifat numerik atau kategorikal. Informasi ini sangat penting karena setiap tipe data membutuhkan metode processing yang berbeda. Selain itu, kita juga bisa mengetahui apakah ada kolom yang memiliki data kosong atau tidak. Jika dataset memiliki banyak data kosong, maka perlu dilakukan pembersihan data terlebih dahulu sebelum melatih model. Nah, ini jika datanya ada yang kosong, kita perlu pembersihan data sebelum melatih model. Itu. Selanjutnya, cek missing value. Cek missing value itu saya menggunakan data is null. Mengecek missing value atau data kosong dapat menyebabkan error saat training model atau menurunkan performa model secara signifikan. Dengan menggunakan is_null, .sum atau sum, kita bisa melihat jumlah data kosong pada setiap kolom. Jika hasilnya menunjukkan 0 pada setiap kolom, seperti dataset,
sudah cukup bersih dan siap digunakan. Ini kan seperti ini. Ini lumayan cukup bersih lah. Kan numnya 0. Selanjutnya itu untuk ini saya melakukan exploratory data analysis atau EDA khususnya pada variabel target. Kolom num merupakan target yang menunjukkan kondisi penyakit jantung pasien. Visualisasi conplot digunakan untuk melihat jumlah data pada setiap kelas target. Analisis ini sangat penting karena dataset yang tidak seimbang dapat menyebabkan model menjadi bias. Jika jumlah pasien yang terkena penyakit jantung jauh lebih sedikit dibandingkan pasien yang tidak terkena, maka model cenderung memprediksi kelas mayoritas. Dari grafik ini, kita bisa melihat apakah distribusi data cukup seimbang untuk digunakan dalam klasifikasi. Hasil visualisasi ini menjadi dasar keputusan apakah dataset perlu dilakukan penanganan imbalance atau tidak. Nah, ini contohnya seperti ini datasetnya, ada count dan ada num. Selanjutnya itu ada data drop dan data num. Di bagian ini, saya memisahkan dataset menjadi dua bagian utama, yaitu fitur dan target. Fitur berisi semua variabel yang digunakan sebagai input model, sedangkan target berisi label yang ingin diprediksi. Pemisahan ini penting karena model machine learning harus mengetahui mana data input dan mana data output. Tanpa pemisahan ini, proses training model tidak bisa dilakukan dengan benar. Selanjutnya itu ada Xtrain, Xtest, Ytrain, Ytest. Dataset kemudian dibagi menjadi data training dan data testing. Sebanyak 80% data digunakan untuk training dan 20% untuk testing. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk mengevaluasi performa model. Random state digunakan agar pembagian data selalu konsisten ketika kode dijalankan ulang. Selanjutnya itu ada ini. Xtrain, Xtrain drop, dan Xtest dan Xtest drop. Kolom ID dihapus karena hanya berfungsi sebagai identitas data. Kolom ini tidak memiliki hubungan dengan kondisi medis pasien. Jika kolom ini tidak dihapus, model dapat belajar pola yang tidak relevan dan menghasilkan prediksi yang tidak akurat. Nah, untuk yang ini, kode yang ini, itu saya kelompokkan kolom berdasarkan tipe datanya. Langkah ini penting karena pelakuan terhadap data numerik dan kategorikal berbeda. Data numerik biasanya dinormalisasi, sedangkan data kategorikal perlu diubah ke bentuk numerik menggunakan encoding. Nah, selanjutnya itu ada for call in numerical counts. Pada bagian ini, saya melakukan inputasi atau pengisian data kosong pada kolom numerik. Walaupun sebelumnya dataset terlihat tidak memiliki missing value, langkah ini tetap dilakukan sebagai bentuk keamanan dan praktik machine learning yang baik. Untuk data numerik, saya menggunakan nilai median. Median dipilih karena lebih stabil dibandingkan min, terutama jika terdapat outlier atau nilai ekstrim pada data medis. Proses ini dilakukan dengan loop untuk setiap kolom numerik.
Nilai median dihitung dari data training, kemudian digunakan untuk mengisi data. Untuk mengisi data kosong, baik di data training maupun data testing. Penting untuk dicatat bahwa nilai imputasi hanya berasal dari data training, bukan dari data testing. Untuk menghindari data LKG atau kebocoran data. Selanjutnya itu ada ini. Untuk kolom kategorikal, metode yang digunakan berbeda dengan data numerik. Pada data kategorikal, saya menggunakan nilai mode atau nilai yang paling sering muncul. Hal ini dilakukan karena data kategorikal tidak memiliki makna numerik, sehingga tidak dapat dihitung median atau rata-ratanya. Sama seperti sebelumnya, nilai mode diambil dari data training dan digunakan juga untuk data testing. Langkah ini bertujuan untuk menjaga konsistensi data dan mencegah kebocoran informasi dari data testing ke data training. Untuk selanjutnya itu ada ini extend PD dummies dan extend PD get dummies. Pada bagian ini saya melakukan one hot encoding terhadap data kategorikal. One hot encoding bertujuan untuk mengubah data kategorikal menjadi bentuk numerik agar bisa diproses oleh algoritma machine learning. Sebagai contoh, jika terdapat kolom dengan nilai kategori seperti male atau female, maka kolom tersebut akan diubah menjadi kolom numerik bernilai 0 dan 1. Parameter drop, first, and true digunakan untuk menghindari masalah multikolonialitas, yaitu kondisi di mana dua atau lebih fitur memiliki informasi yang sama. Proses encoding ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena logistic regression hanya bisa bekerja dengan data numerik. Selanjutnya itu ada train calls dan test calls. Ini tuh penyesuaian kolom train dan test. Setelah dilakukan one hot encoding tadi, seringkali terjadi perbedaan jumlah kolom antara data training dan data testing. Hal ini bisa terjadi karena satu kategori mungkin hanya muncul di salah satu dataset. Oleh karena itu, saya melakukan penyamaan kolom agar struktur data training dan data testing benar-benar identik. Kolom yang tidak ada di salah satu dataset akan ditambahkan dan diisi dengan nilai 0. Langkah ini sangat krusial karena jika struktur kolom tidak sama, model tidak bisa melakukan prediksi dan akan menghasilkan error. Selanjutnya itu ada ini Scholar standar dan extend Scholar dan extend Scholar. Pada bagian ini itu saya melakukan normalisasi data menggunakan standar Scholar. Normalisasi bertujuan untuk menyamakan skala antar fitur agar model dapat bekerja dengan optimal. Logistic regression sangat sensitif terhadap perbedaan skala data. Jika satu fitur memiliki nilai yang jauh lebih besar dibandingkan fitur lainnya, maka fitur tersebut bisa mendominasi proses pembelajaran model. Proses fitting Scholar hanya dilakukan pada data training. Kemudian Scholar yang sama digunakan untuk data testing. Selanjutnya itu ada training model logistic regression. Nah ini training model logistic regression. Pada bagian ini, saya melatih model logistic regression menggunakan data training. Logistic regression dipilih karena cocok untuk kasus klasifikasi biner, seperti prediksi penyakit jantung. Selain itu, logistic regression memiliki kelebihan yaitu modelnya relatif sederhana dan hasilnya mudah diinterpretasikan.
yang sangat penting dalam bidang medis. Model ini mempelajari hubungan antara fitur medis pasien dengan kemungkinan terkena penyakit jantung. Selanjutnya itu ini tuh untuk prediksi model, evaluasi model. Setelah model selesai dilatih, saya menggunakan model tersebut untuk melakukan prediksi pada data testing. Hasil prediksi ini kemudian dibandingkan dengan data aktual untuk mengetahui performa model. Nah, selanjutnya itu ada akurasi. Akurasi menunjukkan presentasi prediksi yang benar dari keseluruhan data testing, namun pada kasus medis akurasi saja tidak cukup. Makanya saya tambahkan convention matrix. Nah, convention matrix ini membantu melihat kesalahan model secara lebih detail, seperti false positif dan false negatif, yang sangat penting dalam konteks kesehatan. Nah, untuk kelasnya itu mana ya? Ini kan untuk convention matrix nih, ini ada yang positif dan ada yang negatif. Ini aktualnya dan ini prediknya. Lanjut itu ada classification report. Classification report ini menampilkan precision, recall, dan F1 score sehingga memberikan gambaran performa model secara menyeluruh. Nah, ini di sini tuh di kelas ini classification report ini ada precision, ada recall, dan ada F1 score support. Ini gambaran performa model secara menyeluruh dari semua model ini. Keseluruhan itu ada di sini. Kesimpulan dari semuanya ini, berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa model logistik regression mampu digunakan untuk memprediksi penyakit jantung dengan performa yang cukup baik. Proyek ini menunjukkan bahwa data medis dapat dianalisis menggunakan machine learning untuk membantu proses pengambilan keputusan. Walaupun model ini belum sempurna, hasilnya sudah cukup menjanjikan sebagai langkah awal. Kedepannya, model ini dapat dikembangkan dengan mencoba algoritma lain seperti random forest atau support vector machine, serta melakukan tuning parameter untuk meningkatkan performa. Dengan demikian, proyek ini membuktikan bahwa penerapan machine learning dalam bidang kesehatan memiliki potensi yang besar. Ini tuh benar-benar membuktikan bahwa penerapan machine learning itu sangat penting di bidang kesehatan dan memiliki potensi yang sangat besar karena mempermudah untuk mencari penyakit jantung pada manusia dari data yang sudah saya import. Itu saja sih yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.